Pertama ada RAPD, RFEL, dan sequencing. Untuk RAPD sendiri atau Random Amplified Polymorphic DNA adalah teknik dalam genetika molekuler untuk mendeteksi variasi DNA antara individu atau spesies. Metode ini menggunakan primer acak yang menempel pada berbagai lokasi DNA. Kemudian fragmen DNA tersebut diperbanyak dengan PCR atau polymerase chain reaction. Fragmen yang dihasilkan dibandingkan untuk melihat perbedaan pola yang menunjukkan variasi genetik antar individu. Selanjutnya ada RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism, yaitu adalah metode untuk menganalisis variasi genetik dengan memotong DNA menggunakan enzim pembatas. Fragmen DNA yang dihasilkan memiliki panjang yang berbeda-beda karena perbedaan urutan basa antar individunya. RFLP ini digunakan untuk memetakan gen, mempelajari keragaman genetik, dan tes paternitas. Yang selanjutnya ada sequencing DNA, yaitu merupakan proses menentukan urutan basa nukleotida seperti adenin, guanin, sitosin, timin dalam DNA. Teknik ini memberikan informasi genetik yang mendetail dan digunakan untuk pemetaan genom, identifikasi mutasi, serta analisis evolusi. Metode yang sering digunakan termasuk metode Sanger dan sequencing generasi baru. Yang selanjutnya adalah perbedaan prinsip dasar kerja bagi ketiga teknik RAPD, RFLP, dan sequencing DNA. Untuk teknik RAPD, sesuai dengan namanya, prinsip dasar ini itu menggunakan amplifikasi DNA acak. Karena sifatnya acak, maka primer ini itu dapat mengikat pada berbagai lokasi di genom sehingga menghasilkan pola pita yang unik pada gel elektroforesis. Yang kedua adalah RFLP. RFLP ini adalah prinsip dasarnya itu pemotongan DNA dengan enzim restriksi, di mana enzim restriksi itu memotong DNA pada sequence yang spesifik, sehingga fragmen DNA yang dihasilkan itu kemudian dipisahkan berdasarkan ukurannya melalui gel elektroforesis. Yang terakhir adalah sequencing DNA, yang dimana kita ketahui bahwa sequencing DNA ini adalah teknik untuk menentukan urutan nukleotida ATCG dalam sebuah molekul DNA. Baik, selanjutnya di sini kita membahas pengaplikasian RAPD, RFLP, dan sequencing DNA. Yang pertama, RAPD yaitu Random Amplified Polymorphic DNA dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penentuan kekerabatan genetik, analisis kekeragaman genetik, pemulihan tanaman, hingga identifikasi varietas atau strain. Lalu yang pertama itu ada studi filogenetik dan kekerabatan genetik. RAPD sendiri digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan antar spesies atau populasi. Dengan menganalisis pola pita DNA yang dihasilkan, peneliti dapat mengidentifikasi tingkat kesamaan genetik antar organisme. Lalu pengaplikasian yang kedua, penanda genetik untuk seleksi pemuliaan tanaman. RAPD digunakan dalam program pemuliaan untuk membantu seleksi genotip yang diinginkan, seperti resistensi terhadap penyakit, toleransi terhadap lingkungan, atau kualitas buah. Lalu yang ketiga, identifikasi dan karakterisasi varietas. RAPD sendiri sering diterapkan untuk mengidentifikasi varietas tanaman atau strain mikroba dengan cepat dan efektif, yang dimana penting dalam sertifikasi tanaman dan kontrol kualitas di industri agrikultur. Dan juga selanjutnya ada konservasi genetik dan studi populasi liar. Dalam konservasi, RAPD digunakan untuk memetakan keanekaragaman genetik di antara populasi liar atau spesies yang terancam punah. Informasi ini penting untuk program pelestarian dan pemulihan populasi. Lalu selanjutnya penelitian mikroorganisme. RAPD sendiri digunakan dalam taksonomi bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya untuk mengidentifikasi spesies dan strain yang berbeda, serta untuk memantau variasi genetik dalam populasi mikroba. Lalu ada forensik genetik. RAPD juga telah digunakan dalam kasus forensik untuk identifikasi spesimen biologis. Meskipun kurang sering digunakan dibandingkan teknik seperti STR, short tandem repeat, RAPD bisa menjadi alat komplementer. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian RFLP di mana banyak digunakan dalam berbagai bidang penelitian genetika, biomolekuler, pemulihan, dan kedokteran. Yang pertama itu pengaplikasian pemetaan genetik, digunakan untuk memetakan posisi gen dalam genom.
Polimorfisme yang terdeteksi oleh RFLP membantu para ilmuwan mengidentifikasi posisi gen tertentu dan hubungannya dengan penyakit atau sifat spesifik. Dalam studi genom manusia, RFLP telah digunakan untuk menemukan gen yang terlibat dalam penyakit genetik. Lalu selanjutnya analisis keragaman dan kekerabatan genetik. RFLP dapat digunakan untuk mengukur keragaman genetik antar individu, populasi, atau spesies. Analisis ini berguna dalam studi evolusi dan ekologi untuk mengidentifikasi tingkat keragaman genetik dan memahami hubungan filogenetik di antara spesies. Lalu untuk forensik dan identifikasi individu, RFLP digunakan dalam analisis DNA forensik untuk mengidentifikasi individu berdasarkan sampel DNA seperti darah, rambut, atau jaringan tubuh lainnya yang ditemukan di tempat kejadian perkara. RFLP dapat menghasilkan pola DNA yang unik bagi setiap individu sehingga dapat digunakan untuk membandingkan sampel dengan profil DNA tersangka atau korban. Lalu ada identifikasi marker genetik pada pemilihan tanaman dan hewan, di mana membantu dalam identifikasi varietas atau spesies yang berbeda berdasarkan variasi genetik. Dalam pemeliharaan dapat digunakan untuk mengidentifikasi marker genetik yang berkaitan dengan sifat yang diinginkan seperti resistensi terhadap penyakit, produktivitas tinggi, atau adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Ini juga mempercepat proses pemeliharaan dengan memilih genotip yang unggul berdasarkan marker genetik. Lalu ada untuk diagnostik penyakit genetik, di mana digunakan dalam diagnostik genetik untuk mendeteksi mutasi yang menyebabkan penyakit. Dengan membandingkan panjang fragmen DNA pada individu yang sehat dan individu yang terpengaruh penyakit, mutasi genetik yang bertanggung jawab atas penyakit tersebut dapat diidentifikasi. Lalu ada identifikasi dan karakterisasi varietas atau strain mikroorganisme, di mana digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi berbagai strain bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya berdasarkan variasi genetik mereka. Hal ini penting dalam epidemiologi untuk melacak sumber infeksi dan memantau penyebaran patogen. Lalu untuk pengaplikasian sequencing DNA mencakup berbagai bidang penelitian dan aplikasi praktis yang sangat luas, terutama di bidang genomika, kedokteran, bioteknologi, forensik, dan biologi evolusi. Yang pertama ada genomika dan pemetaan genetik, di mana memetakan seluruh genom organisme termasuk manusia untuk memahami struktur dan fungsi gen serta variasi genetik. Ini membantu dalam identifikasi gen, memahami fungsinya, dan menemukan interaksi antara gen dalam jaringan kompleks genomik. Lalu ada diagnostik genetik dan kedokteran personal, di mana menentukan mutasi genetik yang bertanggung jawab atas penyakit untuk pengembangan terapi yang lebih spesifik. Dalam bidang medis, sequencing DNA digunakan untuk mendeteksi mutasi genetik yang bertanggung jawab atas penyakit genetik. Lalu dalam kasus forensik, sequencing DNA sangat berguna untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan atau korban yang tidak dikenal, seperti identifikasi DNA dari tempat kejadian perkara, untuk memverifikasi identitas tersangka atau korban, dan pencocokan profil DNA dalam investigasi kriminal dan paternitas. Lalu untuk penelitian evolusi dan filogenetik, sequencing DNA digunakan untuk mempelajari hubungan evolusi antar spesies dengan membandingkan urutan genom mereka. Juga membantu dalam penyusunan pohon filogenetik dan memahami sejarah evolusi spesies termasuk manusia. Lalu ada juga untuk pemuliaan tanaman dan hewan, di mana mendeteksi gen yang terkait dengan sifat yang diinginkan dalam program pemuliaan seperti resistensi terhadap penyakit, produktivitas tinggi, atau kualitas buah yang lebih baik. Ini membantu mempercepat proses pemuliaan dengan teknologi berbasis marker genetik. Lalu untuk studi mikrobiom dan metagenomik, sequencing DNA digunakan untuk mempelajari komunitas mikroorganisme di lingkungan atau tubuh manusia, dikenal sebagai mikrobiom, di mana memberikan wawasan tentang peran mikroba dalam kesehatan manusia, penyakit, dan lingkungan. Untuk terapi gen dan pengembangan obat, sequencing DNA penting untuk mengembangkan di mana gen yang rusak atau bermutasi diperbaiki atau digantikan oleh gen yang normal. Selain itu, sequencing digunakan untuk mengidentifikasi target molekuler dalam pengembangan obat baru. Lalu untuk cloning DNA dan rekayasa genetika, sequencing DNA memungkinkan para ilmuwan untuk memanipulasi gen spesifik untuk keperluan cloning dan rekayasa genetika. Dan juga untuk deteksi patogen dan penyakit infeksi, di mana digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi patogen penyebab penyakit seperti virus, bakteri, dan jamur.
Lalu untuk pengembangan vaksin dan imunoterapi, di mana sequencing digunakan dalam pengembangan vaksin, khususnya dalam mengidentifikasi gen patogen yang dapat memicu respon imun. Oke, berikutnya adalah kelebihan teknik RAPD. Yang pertama ada sederhana, tidak memerlukan informasi awal tentang urutan DNA, target, dan mudah diterapkan tanpa desain khusus. Lalu ada cepat, proses amplifikasi dan analisis dilakukan dalam waktu singkat, memfasilitasi analisis banyak sampel dengan cepat. Lalu ada murah, biaya reagen dan peralatan rendah, serta tidak memerlukan peralatan canggih. Lalu ada menghasilkan poliformisme tinggi, memungkinkan analisis keragaman genetik secara mendalam, berguna untuk studi genetika, populasi, dan identifikasi varietas. Lalu yang berikutnya ada multifungsi, dapat diterapkan pada analisis keragaman genetik, identifikasi varietas, studi filogenetik, deteksi penyakit genetik, serta penelitian mikrobiologi. Oke, yang berikutnya adalah kelebihan teknik RFLP. Yang pertama, hasil yang didapat diulang. Teknik ini sangat presisi, memanfaatkan enzim restriksi spesifik yang memungkinkan hasil dapat diulang dengan akurasi tinggi. Lalu yang kedua ada informasi genetik yang spesifik. RFLP memberikan informasi genetik yang lebih detail dibandingkan teknik lain seperti RAPD, sehingga variasi dalam sekuen DNA dapat dianalisis lebih jelas. Lalu berikutnya ada sangat berguna untuk analisis genetik. Teknik ini membantu dalam memetakan variasi genetik yang tidak terlihat melalui fenotip, memfasilitasi analisis urutan DNA pada tingkat molekuler. Lalu yang berikutnya ada kelebihan sequencing DNA. Yang pertama, metode yang andal dan akurat untuk pengurutan DNA. Berikutnya lebih fleksibel untuk pengujian varian familial tertentu. Lalu hemat biaya jika sampel tunggal perlu diuji dengan mendesak. Lalu kurang bergantung pada alat komputasi. Lalu yang terakhir, Whole Genome Sequencing atau yang biasa disebut WGS, memungkinkan analisis menyeluruh terhadap keseluruhan genom. Kekurangan RAPD, RFLP, dan sequencing DNA. Yang pertama ada RAPD atau Random Amplified Polymeric DNA. Yang pertama yaitu kekurangannya, satu, reproduksi yang buruk. RAPD sangat tergantung pada kondisi laboratorium. Variasi kecil dalam kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pola pita DNA yang dihasilkan, sehingga hasilnya tidak dapat direproduksi antara laboratorium yang berbeda. Yang kedua, ada polimorfisme yang rendah. RAPD menggunakan primer acak yang mengamplifikasi berbagai segmen genom. Metode ini memiliki potensi untuk tidak mendeteksi variasi genetika halus di antara sampel. Selanjutnya yaitu ada kurangnya informasi spesifik lokus. RAPD tidak memberikan informasi spesifik tentang posisi urutan DNA dalam genom yang diamplifikasi. Ini berarti bahwa hasilnya seringkali bersifat global dan tidak berfokus pada genom yang dideteksi. Baik, yang kedua yaitu ada RFLP atau Restriction Fragment Light Polymerism. Kekurangan yang pertama dari RFLP yaitu proses yang memakan waktu dan tenaga. RFLP memerlukan beberapa langkah laboratorium yang rumit, dan setiap langkah memakan waktu dan membutuhkan keterampilan teknik khusus, sehingga menjadikan metode ini menjadi metode yang lambat. Yang kedua yaitu memerlukan jumlah DNA yang cukup banyak. RFLP memerlukan jumlah DNA yang banyak dari sampel, dan ini bisa menjadi kendala jika jumlah DNA yang tersedia terbatas. Yang ketiga yaitu mahal dan kurang praktis untuk skala besar. Proses ini memerlukan reagen mahal dan instrumen yang rumit sehingga kurang efisien untuk analisis genom dalam jumlah besar. Hal ini membuat RFLP lebih cocok untuk studi variasi genetik pada skala yang kecil. Baiklah, yang ketiga yaitu ada sequencing DNA. Kekurangan dari sequencing DNA sendiri yaitu yang pertama, biaya yang tinggi. Biaya sequencing DNA terus menurun dengan adanya kemajuan teknologi. Namun, analisis genom lengkap masih memerlukan dana yang cukup besar. Yang kedua yaitu proses yang kompleks. Sequencing DNA memerlukan penggunaan alat canggih dan perangkat lunak, sehingga teknisi yang mengoperasikannya harus memiliki keterampilan yang tinggi juga. Yang ketiga yaitu waktu pemrosesan yang lama.
Proses untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data yang telah didapat dari sequencing DNA ini membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Selanjutnya yaitu ada kompleksitas data. Data yang dihasilkan sangat besar dan kompleks sehingga memerlukan infrastruktur komputer yang kuat serta ahli bioinformatika yang handal untuk mengelola data yang telah didapat. Oke, untuk yang selanjutnya yakni mengenai perbandingan antara RAPD, RFLP, dan juga sequencing DNA. Jadi untuk yang pertama kita bahas di sini yakni mengenai RAPD. Dalam RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA, terdapat metode yang mana terdiri dari prinsip dasar dan proses yang terjadi. Prinsip yang digunakan pada RAPD menggunakan primer acak sekitar 10 basa untuk mengamplifikasi segmen acak DNA melalui reaksi PCR. Primer tersebut tidak didesain untuk mengikat urutan spesifik sehingga amplifikasi terjadi di lokasi yang berbeda pada genom setiap individu. Sedangkan proses yang terjadi pada RPAD ini sendiri, DNA genom diekstrasi, primer acak ditambahkan, dan kemudian dilakukan PCR untuk mengamplifikasi berbagai segmen DNA. Hasil PCR dianalisis untuk menggunakan electrophoresis gel untuk melihat pola pita DNA yang dihasilkan. Resolusi yang terdapat pada RAPD ini sendiri memiliki resolusi yang lebih rendah dibandingkan dengan RFLP dan sequencing DNA. Polimorfisme yang terdeteksi adalah hasil dari perubahan di seluruh genom yang mungkin hanya berhubungan dengan primer acak, bukan karena variasi spesifik kelebihan dari RAPD, yakni tidak memerlukan informasi awal tentang urutan DNA, di mana RAPD ini sendiri tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan sekuen DNA target. Selain itu, RAPD ini sendiri juga cepat dan murah karena prosedurnya sederhana dan tidak memerlukan enzim atau peralatan khusus selain PCR atau elektroforesis. Sementara kekurangan dari RAPD ini sendiri yakni kurang dapat direproduksi karena pola pita yang dihasilkan oleh RAPD ini sendiri seringkali tidak konsisten di antara percobaan yang berbeda karena kepekaan terhadap kondisi PCR, kualitas DNA, dan komposisi primer. Selain itu, RAPD ini sendiri memiliki resolusi yang rendah karena primer acak. Hasil analisis tidak selalu mewakili variasi genetik yang signifikan atau bermakna. Aplikasi yang diterapkan pada RAPD ini sendiri yaitu analisis keragaman genetik antar populasi, pemetaan genetik awal sebagai panduan untuk metode yang lebih akurat, dan penentuan hubungan kekerabatan di antara spesies atau varietas yang memiliki perbedaan genetik yang besar. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu RFLP. Dalam RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism, terdapat metode yang terdiri dari prinsip dan juga proses yang terjadi. Prinsip yang digunakan pada RFLP didasarkan pada pemotongan DNA menggunakan enzim matriksi yang mengenali urutan spesifik DNA. Fragmen DNA yang dihasilkan dari pemotongan tersebut dipisahkan dengan electrophoresis gel, menghasilkan pola pita yang bisa dibandingkan antara sampel. Sedangkan proses yang terjadi pada RFLP ini sendiri yaitu DNA genom diekstraksi, diinkubasi dengan enzim restriksi, dan kemudian fragmen DNA yang dihasilkan dipisahkan melalui electrophoresis gel. Fragmen ini biasanya ditransfer ke membran dan diidentifikasi dengan probe DNA yang spesifik. Resolusi yang terdapat pada RFLP ini sendiri memiliki resolusi yang lebih tinggi dibandingkan RAPD karena variasi genetik yang dideteksi adalah perubahan urutan dan tindak pada situs spesifik yang diakui oleh enzim restriksi. Hasil analisis ini lebih spesifik dan reproduktif. Kelebihan dari RFLP ini sendiri yaitu sangat dapat direproduksi karena pola pita yang dihasilkan oleh RFLP sangat konsisten karena didasarkan pada urutan DNA yang spesifik. Selain itu, analisis yang lebih presisi di mana RFLP dapat mendeteksi variasi kecil seperti SNP yang mengubah situs pengenalan enzim restriksi. Sementara kekurangan dari RFLP ini sendiri yaitu memerlukan banyak DNA karena RFLP membutuhkan jumlah DNA yang relatif besar dibandingkan metode yang lain. Selain itu, waktu dan juga biaya proses RFLP, terutama stem bolting, memiliki waktu yang memakan lebih lama dan lebih mahal dibandingkan RAPD dan PCR standar. Tak hanya itu, untuk mendesain probe dan memilih enzim restriksi, peneliti harus memiliki informasi awal tentang urutan DNA yang diteliti. Aplikasi yang diterapkan pada RFLP ini sendiri yaitu genotyping, mencakup analisis variasi genetik dan populasi, misalnya untuk mencari penanda genetik terkait penyakit, lalu pemetaan genetik yang mencakup penggunaan RFLP dalam pemetaan lokasi gen pada genom spesifik, dan juga studi evolusi yang meneliti hubungan filogenetik berdasarkan variasi genetik antar individu maupun spesies.
Lalu untuk yang terakhir yaitu sequencing DNA. Nah, dalam sequencing DNA terdapat metode yang mana terdiri dari prinsip dasar dan proses yang terjadi. Prinsip yang digunakan pada sequencing DNA ini menentukan urutan nukleotida A, T, C, G dari molekul DNA. Sequencing generasi pertama menggunakan metode Sanger, sedangkan sequencing generasi berikutnya dengan metode NGS memungkinkan analisis genom secara massal dengan teknologi tinggi. Sedangkan proses yang terjadi pada sequencing DNA ini yaitu DNA dipotong menjadi fragmen pendek dan urutan nukleotida di setiap fragmen yang telah ditentukan. Teknologi NGS ini menggunakan mesin yang mampu membaca jutaan fragmen sekaligus, menghasilkan data yang lebih banyak dan lebih cepat. Resolusi yang terdapat pada sequencing DNA ini memiliki resolusi yang sangat tinggi, di mana sequencing DNA memberikan informasi yang paling detail mengenai urutan nukleotida dari seluruh genom atau yang tertentu yang dapat mendeteksi bahkan variasi seperti SNP. Sequencing mungkin resolusi pada level suatu nukleotida. Kelebihan dari sequencing DNA ini sendiri yaitu akurasi yang tinggi, karena sequencing DNA memberikan gambaran lengkap dengan urutan DNA yang sangat presisi. Selain itu, kemampuan menganalisis seluruh genom juga menjadi kekurangan pada sequencing DNA ini, karena metode yang bisa menganalisis genom atau gen target memberi data komprehensif tentang variasi genetik. Tak hanya itu, sequencing DNA juga dapat mendeteksi berbagai jenis variasi genetik, mulai dari SNP, indel, insertion atau deletion, hingga perubahan struktur genom yang besar. Sementara kekurangan dari sequencing DNA ini sendiri yaitu biaya yang tinggi. Jadi meskipun biaya sequencing semakin turun, terutama dengan teknologi NGS, tapi lebih mahal dibandingkan metode yang lain seperti RAPD dan juga RFLP. Selain itu, analisis DNA yang lebih kompleks, di mana sequencing menghasilkan jumlah data yang sangat besar, sehingga memerlukan keahlian bioinformatika untuk menganalisisnya. Aplikasi yang diterapkan pada sequencing DNA ini yaitu riset geometrik berfungsi untuk memahami fungsi gen, variasi genetik, dan juga mutasi yang mungkin terkait dengan penyakit. Lalu terdapat evolusi molekuler yang digunakan untuk memahami evolusi spesies melalui perubahan pada level genomik, dan penemuan gen yang digunakan untuk proyek-proyek besar seperti sequencing genom manusia dan juga berbagai algoritma lain untuk mengidentifikasi gen-gen yang baru.